Hal-hal yang perlu diketahui seputar kusta. Penyakit kusta merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh kuman kusta, Mycobacterium leprae, yang terutama menyerang kulit dan syaraf dan tidak berbahaya apabila diobati dengan tepat. Penyakit kusta sendiri memiliki dua tipe yaitu kusta kering, PB, paucibaciller, dan kusta basah, MB, multibaciller. Kusta dulunya ditakuti sebagai penyakit yang sangat menular dan berakibat fatal, namun faktanya, penyakit tersebut tidak menyebar dengan mudah dan bisa diatasi secara efektif dengan pengobatan. Meski begitu, bila tidak ditangani, kusta bisa menyebabkan kerusakan saraf yang mengakibatkan kelumpuhan dan kebutaan. Kusta atau lepra adalah penyakit infeksi bakteri kronis yang menyerang jaringan kulit, saraf tepi, dan saluran pernapasan. Kusta atau lepra dikenal juga dengan nama penyakit Hansen atau morbus Hansen. Awal mula penyakit kusta ditemukan. Kondisi ini umum terjadi pada peradaban Mesir kuno, Tiongkok kuno, dan India. Bakteri Mycobacterium leprae ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Norwegia, yaitu Gerhard Henrik Armauer Hansen pada 1873. Dulu penyakit ini dikenal dengan nama penyakit lepra. Kusta tidak mudah menular. Tubuh dilengkapi dengan kekebalan atau antibodi dan agar bisa memerangi bakteri penyebab kusta, tubuh telah memiliki caranya sendiri. Artinya, kamu tidak lantas langsung terinfeksi kusta setelah melakukan kontak langsung pada pengidap. Gejala utama yang khas terjadi pada kusta adalah adanya bercak yang disertai kurang atau hilang rasa, tidak gatal, dan tidak sakit. Bercak ini dapat berwarna putih seperti panu atau berwarna kemerahan. Kusta kering tergolong infeksi ringan karena jumlah bakterinya lebih sedikit. Sedangkan kusta basah, kata Dr. Sri ditandai dengan permukaan kulit yang basah dan mengkilap. Kerusakan saraf yang ditimbulkan cenderung lambat. Namun jenis kusta inilah yang lebih mudah menular dibandingkan kusta kering. Kusta tak hanya merusak kulit, namun juga bisa dengan cepat merusak saraf, anggota tubuh gerak, dan mata. Ini membuat kusta menjadi penyakit yang ditakuti dan pasiennya juga seringkali dijauhi karena masyarakat takut tertular. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah kusta, yaitu dengan menghindari kontak dekat dalam jangka panjang pada seseorang yang terinfeksi tetapi tidak diobati. Selain itu, hindari juga daerah yang mengalami endemik dari penyakit kusta. Lama pengobatan kusta tergantung jenis kustanya. Pada kusta jenis paucibaciller waktu pengobatan selama 6-9 bulan. Namun pada kasus kusta jenis multibaciller waktu pengobatan selama Desember 18 bulan. Kusta atau lepra adalah suatu penyakit infeksi kronik menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium leprae atau M. leprae dan menyerang kulit, selaput lendir serta syaraf tepi. Kusta umumnya tidak mengancam nyawa dan menyebabkan kematian. Namun, kualitas hidup penderitanya bisa sangat terganggu akibat berbagai komplikasi yang bisa terjadi. Penyakit ini termasuk yang bisa relaps, kambuh, selama penderita tidak mengkonsumsi obat dalam hal ini antibiotik jenis MDR, multi-drugs resistance, secara teratur sesuai anjuran dokter. Sebaiknya Anda konsultasikan masalah Anda dengan dokter agar mendapat penanganan lebih lanjut. Kusta bukan penyakit keturunan, bukan pula disebabkan oleh kutukan, guna-guna ataupun dosa. Gejala penyakit kusta ditandai dengan kelainan kulit berupa bercak putih seperti panu ataupun bercak kemerahan yang disertai kurang rasa, hilang rasa, tidak gatal dan tidak sakit. Reaksi kusta tipe 1 akan memberikan gejala peradangan pada kulit atau saraf. Pada kulit akan menimbulkan kemerahan, bengkak, nyeri, dan panas. Pada kasus-kasus tertentu, demam mungkin akan dialami oleh pasien. Sedangkan pada saraf akan menimbulkan nyeri dan gangguan pada saraf. Obat-obatan untuk kusta.
Rifampicin. Antibiotik yang bekerja dengan menghambat pertumbuhan bakteri kusta di dalam tubuh. Clofazimine. Obat antibiotik terkadang diresepkan bersama dengan obat lain seperti kortison untuk mengobati luka dari penyakit kusta. Dapsone. Dalam masa pengobatan bercak-bercak kusta akan menebal dan menghitam. Kehitaman ini adalah tanda dari penyembuhan kusta. Bercak akan semakin hitam dan menipis, kemudian kulit akan kembali pada warna semula. Seringkali penderita kusta datang ke fasilitas pelayanan kesehatan sudah dalam keadaan terlambat dan dalam keadaan cacat. Padahal, penyakit kusta sebenarnya dapat disembuhkan tanpa harus disertai kecacatan. Kuncinya adalah pengobatan secara tepat dan tuntas. Pemerintah juga sudah menyediakan obat bagi para penderita secara gratis di puskesmas. Untuk penderita kusta kering, Pauci basiler, obat harus dikonsumsi selama 6 bulan. Sedangkan untuk kusta basah, multibasiler, pengobatan dilakukan selama 12 bulan. Berobatlah ke puskesmas, obatnya gratis. Pastikan Anda minum obat Anda secara teratur sesuai dengan instruksi dokter Anda. Obat-obatan untuk kusta dapat dikonsumsi sebelum ataupun sesudah makan. Bila Anda merasakan efek samping seperti mual setelah meminum obat, maka Anda lebih disarankan untuk konsumsi setelah makan.